Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak, Ibu, para orang tua kami semua yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat yang Allah berikan, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah di pagi hari ini kembali kita membahas tema yang masih berhubungan dengan tema atau judul pembahasan yang lalu tentang nafkah, Pak ya. Hanya saja kita lebih kerucutkan, fokuskan pada nafkah untuk anak yatim. Ini berangkat dari pertanyaan Bapak siapa kemarin yang ada di sebelah kiri itu. Beliau bertanya tentang kalau seseorang meninggal, kemudian ibunya apakah boleh mengurusi harta daripada harta waris yang diterima oleh anak tersebut. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang asalnya memberi nafkah adalah kewajiban dari seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan mewajibkan ya dalam syariat bahwasanya hak memberi nafkah adalah tugas seorang bapak, dan tidak ada kewajiban bagi seorang ibu meskipun pada kondisi saat itu ibu dalam keadaan berkecukupan, karena Allah yang memerintahkan seorang bapak, ayah untuk bertanggung jawab. Ya, jadi memberikan nafkah meliputi makannya, tempat tinggal dan pakaian, kebutuhan primernya, atau kita sebut dengan apa Pak? Sandang, pangan, papan Pak ya. Maka semua itu ditanggung oleh Bapak. Kemudian jika terjadi hal yang mungkin tidak diinginkan oleh seorang anak, yakni dia ditinggal oleh ayahnya, bapaknya yang selama ini mengurusi akan kebutuhan dia, maka kiranya siapa yang bisa atau yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Ya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas bahwasanya kewajiban seorang bapak menurut jumhur ulama, kewajiban seorang bapak untuk memberikan nafkah itu hanya pada sampai usia balik. Jadi ketika anak itu sudah balik, maka statusnya sudah tidak menjadi wajib. Ini menurut pendapat dari jumhur ulama. Sehingga mungkin salah satu hikmahnya adalah agar seorang anak itu atau Islam menganjurkan seorang anak itu untuk segera mandiri. Ya, jadi ketika dia sudah balik dianjurkan atau Islam memotivasi agar anak itu sudah bisa untuk mandiri. Tapi dari pendapat yang lain, jika kondisi anak setelah balik itu masih belum bisa untuk bekerja, maka tetap daripada kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak tersebut. Ya. Kemudian tadi ketika statusnya itu adalah anak yatim, maka para ulama mengatakan bahwasanya nafkah daripada anak yatim itu secara berurutan. Pertama, jika anak yatim itu mendapatkan harta waris dari ayahnya,
maka nafkahnya diambil dari harta waris tersebut. Ya. Jadi tidak selamanya anak yatim itu identik dengan miskin. Ya. Nah, memang tapi di kita sepertinya seperti itu banyak keadaannya. Tetapi bisa jadi keadaan anak yatim itu malah adalah orang yang kaya karena menerima waris dari ayahnya. Jadi jika anak yatim tersebut dia mendapatkan warisan dari harta ayahnya yang mencukupi, maka nafkah segala kebutuhan dari anak tersebut diambil dari harta yang dia terima dari harta waris bapaknya. Kemudian jika tidak mencukupi atau tidak bisa menutupi kebutuhan dari anak tersebut, siapa kiranya yang bertanggung jawab memberikan nafkah? Maka di sini para ulama membahas yang pertama, apakah kewajiban bagi seorang ibu memberikan nafkah kepada anaknya? Ya, jika kondisinya sudah tidak memiliki ayah. Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Disebutkan bahwasanya annal fuqaha ikhtalafu fi man tajibu alaihi nafaqatul yatim alladzi la mala lahu. Bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang siapa kiranya yang berhak memberikan nafkah kepada anak yatim yang dia tidak memiliki harta. Fa'indal Imam Syafi'i anna nafaqatahu ala ummihi al-musirah. Dalam pendapat mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya nafkahnya pada saat itu jatuh kepada ibunya. Tapi ibunya yang keadaan ekonominya cukup baik, mampu. Ketika didapati kondisi ekonomi dari ibunya adalah baik, berkecukupan, maka dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tadi. Ya, tapi kalau kita dapati ternyata ibunya adalah ketika masih ada bapak atau suaminya adalah ibu rumah tangga, maka di sini tentunya dia tidak memiliki ekonomi yang mapan untuk menafkahi anak-anaknya, sehingga di sini tidak kewajiban bagi seorang ibu untuk memberikan nafkah jika kondisi ekonominya tidak mampu. Sehingga disebutkan bahwasanya seorang ibu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan syarat yang pertama, ada wujudil ab, tidak ada keberadaan ayah alias atau sudah meninggal. Kemudian antakunal ummu ghaniyah indaha minal mal ma yazidu an hajatiha. Bahwasanya ibu tersebut keadaan ekonominya baik, bagus, mencukupi, maka dalam kondisi ini dia berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Artinya jika kondisi ekonomi ibunya tidak bagus, tidak ada kewajiban bagi ibu tersebut. Pindah kepada siapa? Nanti kita lanjut. Yang ketiga, syarat ibu berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, an yakunal waladu faqiran muhtajan ilal mal. Bahwasanya kondisi daripada anak tersebut adalah kondisinya fakir, miskin, yang membutuhkan harta, yang membutuhkan orang yang memberikan dia kebutuhan-kebutuhannya. Artinya kalau kondisi daripada anak tersebut adalah berkecukupan, tadi mendapatkan harta dari waris ayahnya, di sini ibu tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Jadi itu Pak ya, syaratnya seorang ibu dia wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Pertama, kondisi ayahnya sudah tidak ada. Yang kedua, ibunya memiliki kecukupan harta. Yang ketiga, anaknya memang membutuhkan. Sehingga jika salah satu dari syarat ini hilang, tidak ada kewajiban bagi ibu untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Lantas kepada siapa jika kondisi ibunya
kondisi ekonomi ibunya tidak baik, maka di sini kita berpindah kepada pendapat Al-Imam Ahmad. Wa indal Imami Ahmad anna nafaqatahu ala man yarithuhu. Bahwasanya menurut pendapat Imam Ahmad, nafkah seorang anak yatim itu diserahkan kepada setiap orang yang kelak mendapatkan waris dari anak tersebut. Jadi misalnya anak tersebut seandainya meninggal, pada saat itu ada ibunya, ada kakeknya, maka kita katakan nafkahnya disesuaikan dengan kondisi bagian waris yang diterima oleh ahli waris. Ibu di sini kondisinya jika seorang anak tidak memiliki keturunan adalah dapat sepertiga. Kemudian asobah sisanya diambil oleh kakek. Artinya apa di sini? Dibagi dua. Ya, yang paling besar adalah ditanggung oleh kakeknya, karena kelak dia akan mengambil sebagian besar ketika anak itu meninggal, ya, sebagai warisnya. Jadi menurut pendapat Imam Ahmad, tidak sepenuhnya nafkah kepada anak yatim diserahkan kepada seorang ibu. Tapi menurut pendapat Imam Ahmad, bahwasanya nafkah seorang anak yatim itu ditanggung oleh ahli waris. Ya, jadi ditanggung oleh orang-orang yang kelak akan menerima waris. Jika artinya apa? Seorang anak tadi jika kelak meninggal, di situ ada ahli warisnya, misalnya pamannya, maka kita katakan pamannya ada kewajiban memberikan nafkah. Jadi sesuai dengan bagian waris yang diterimanya. Maka para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya jika masyarakat kita memahami fikih tentang nafkah, maka tugas seorang ibu mungkin tidak berat, artinya dalam mencari nafkah. Mungkin tidak kita temukan seorang ibu banting tulang untuk menafkahi anak-anaknya, apalagi jika kondisi ibunya adalah kondisi ekonomi yang lemah. Itu ya akan beralih secara otomatis kepada siapa Pak? Kepada ahli waris yang lain. Jadi saudara-saudara daripada ayahnya itu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak tadi. Jadi ini pendapat daripada Al-Imam Ahmad. Yang pertama dari Imam Syafi'i, bahwasanya kewajiban dari memberikan nafkah anak yatim adalah jatuh kepada ibunya yang berkecukupan ekonominya. Kemudian menurut pendapat Imam Ahmad, bahwasanya yang menanggung nafkah seorang anak yatim itu adalah ahli waris, Pak ya. Makanya kemarin kita sudah bahas bahwasanya ada kaitan erat antara waris dengan nafkah. Ya, bahwasanya diantaranya apa? Diantara hubungannya adalah bahwasanya orang yang menerima waris umumnya dia juga memiliki kewajiban memberi nafkah, ya Pak. Jadi kalau kita mengambil pendapat Imam Ahmad, ini akan meringankan tugas seorang ibu. Dan kemarin kita juga sudah bahas bahwasanya nafkah yang sifatnya wajib itu pertama nafkah suami kepada istri, nafkah bapak kepada anak. Ya, saya ulang lagi, nafkah yang sifatnya wajib ada 3. Yang pertama nafkah suami kepada istri, ini jelas Pak ya. Yang kedua nafkah usul kepada furu'. Ya, ini istilah dalam ilmu waris. Usul itu siapa?
orang tua ke atas memberikan nafkah kepada anaknya, anak keturunan ke bawah. Artinya apa tadi? Ketika misalnya seorang bapak meninggal dan dia memiliki anak-anak yang membutuhkan orang yang memberikan dia nafkah, maka kita katakan jika kondisi daripada ibunya tidak mampu, maka usulnya, yaitu orang tua daripada ayahnya, yang memiliki kewajiban atau keharusan memberikan nafkah kepada furu', anak daripada keturunan yang tadi anaknya meninggal. Pak ya, ini yang kedua. Jadi nafkah yang sifatnya wajib pertama seorang suami kepada istri. Yang kedua, nafkah yang sifatnya wajib usul kepada furu'. Ya, usul itu siapa, Pak? Orang tua kepada anak. Terus ke bawah, yang disebut furu' itu anak keturunan ke bawah. Yang disebut usul itu bapak ke atas, kakek, nenek, itu disebut dengan usul. Yang ketiga adalah bahwasanya nafkah yang sifatnya wajib itu dari furu' kepada usul. Dari furu' kepada usul, yaitu anak berkewajiban memberikan nafkah kepada usul, orang tuanya ke atas. Ya, Pak. Sehingga artinya apa? Dari sini jika kita pahami, ketika seorang anak yatim tadi membutuhkan kepada orang yang memberikan nafkah, sedangkan ibunya tidak mampu, maka kita katakan di sini pindah kepada siapa? Kepada usulnya, kepada orang tua daripada bapaknya dan ibunya. Ya, jadi kepada kakek dan nenek, jika mendapati atau melihat cucunya membutuhkan orang yang memberikan nafkah, maka harus daripada mereka memberikan nafkah kepada cucunya tadi. Dan ini juga akan meringankan tugas seorang ibu. Ketika ada orang yang menangani atau yang membackup masalah ekonomi atau nafkah anak tersebut, ibu akan fokus kepada masalah pendidikan anak misalnya. Tapi jika ibu juga harus diharuskan memberikan nafkah kepada anaknya, akan sulit dia untuk mengambil seluruh tugas yang ada. Dia harus juga memberi nafkah, dia harus juga memberikan pendidikan kepada anaknya misalnya. Ya, baik seperti itu. Jadi dari kesimpulan tadi, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, anak yatim, kalau kita ambil kesimpulannya, Pak ya, anak yatim dia yang memberi nafkah adalah jika dia memiliki harta yang berkecukupan dari waris ayahnya, maka nafkah itu diambil daripada harta waris yang dia terima. Yang kedua, jika ternyata harta warisnya tidak mencukupi, maka di sini kepada ibunya. Menurut daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i, jika kondisi ibunya ekonominya baik, ibunya lah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad, bahwasanya kewajiban memberikan nafkah kepada seorang anak yatim adalah kepada ahli waris. Artinya dibagi kepada mereka. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada ibu. Kita lihat kondisi sekeliling ahli warisnya pada saat itu siapa? Jika ada ibu misalnya, kemudian saudara dari ayahnya atau paman, maka merekalah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah seorang anak yatim. Kemudian Bapak, jika juga tidak bisa tadi, maka kembali kepada usulnya, kepada kakek nenek, ya, yang dia adalah baik orang tua dari bapaknya yang meninggal, dari tadi bapak seorang anak tadi, atau orang tua dari
ibunya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sehingga dari sini kita bisa tadi ya mengambil kesimpulan bahwasanya tidak sepenuhnya kewajiban memberikan nafkah itu jatuh kepada ibu. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, al-ummu tajibu nafaqatuha wa yajibu 'alaiha an tunfiqa 'ala waladiha idza lam yakun lahu abun. Bahwasanya ibu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya apabila anak tersebut sudah tidak memiliki ayah. Wa bihadza qala Abu Hanifah wa Syafi'i. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian sedangkan dalam pendapat mazhab Hambali, anna man wajaba 'alail infaq bil qarabah lam yarjibika. Fa in kana al-ab musiran wa amtana 'anil nafaqah fa innaha la tajibu 'alal bal tabqa 'alal ab. Baik. Jadi disebutkan bahwasanya dalam mazhab Hambali, fa in kana al-ab musiran, ya ini dalam kondisi hidupnya bapak. Jika dalam keadaan bapaknya itu hidup dan dia berkecukupan sedangkan dia tidak mau memberikan nafkah, nah ini jelas Pak ya, fa innaha la tajibu 'alal ibu tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bal tabqa 'alal ab, dan kewajiban memberikan nafkah itu tetap berada pada bapaknya dan dia berdosa. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, cukuplah dalam hadis disebutkan cukuplah seseorang berdosa ketika dia melalaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, jadi di sini Pak kita bisa artinya dari yang sudah disebutkan tadi kita bisa mengambil gambaran ketika kelak seorang anak yatim itu dia tidak ada yang memberikan nafkah, artinya kehilangan orang yang memberikan nafkah dari bapaknya, maka tadi kita bisa mengira-ngira siapa yang berhak untuk memberikan nafkah. Kemudian juga pertanyaan Bapak kemarin, apakah ibu boleh untuk artinya mengelola dari harta anak yatim atau harta anaknya yang meninggal oleh bapaknya? Maka di sini kita katakan, jadi penjelasan tadi Bapak bahwasanya seorang ibu berkewajiban memberikan nafkah jika kondisinya baik. Ini meralat daripada atau mengoreksi jawaban saya kemarin bahwasanya ibu tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah. Saya di pekan lalu pertemuan yang lalu mengatakan ibu tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah. Ini harus dirinci. Jika kondisi ibunya ekonominya baik maka dia wajib ya. Nah, kemudian apakah boleh seorang ibu untuk mengelola harta anaknya? Kita katakan bahwasanya yang mengelola harta anak yatim itu kita sebut dengan al-wasi. Itu mereka yang mengelola, yang diserahkan kepadanya untuk mengelola harta anak yatim. Al-wasi ini bisa melalui siapa yang berhak menjadi al-wasi? Pertama, bisa melalui wasiat dari bapaknya. Misalnya saya berwasiat, kondisi sakitnya dia berwasiat, nanti yang mengurus si harta anak saya adalah si fulan misalnya. Maka kita jalankan wasiat daripada ayahnya tersebut. Jika tidak ada wasiat maka kita katakan asalnya adalah kakeknya. Jadi kakek yang mengelola harta anak yatim, ya, harta yang sudah ditinggal oleh ayahnya tadi. Tetapi kita katakan, para ulama mengatakan yang berhak menjadi wasis sebenarnya yang mengelola harta anak yatim itu adalah sebenarnya orang yang
memiliki kedekatan kepada anak tersebut, sehingga artinya bisa seorang ibu untuk mengelola harta anaknya. Kenapa lebih diutamakan kakek? Karena umumnya mungkin ya Pak ya, seorang ibu ketika ditinggal, seorang istri ditinggal suaminya, dia kemungkinan di kemudian hari dia menikah lagi, sehingga khawatirnya akan terlalaikan mengurusi harta anaknya tadi. Tapi jika ditanya apakah boleh seorang ibu untuk mengelola, kita katakan bahwa boleh untuk mengelola harta anaknya tersebut. Dia yang mengelola artinya nafkahnya dari harta anak tadi, nafkah makannya, pendidikannya, pakaiannya. Kemudian apakah boleh ibu mengambil daripada harta anak tersebut? Kita katakan kalau kondisi ibunya itu adalah kondisi yang memang juga membutuhkan, maka boleh dia mengambil untuk sekedar mencukupi kebutuhan dia. Ya Allah mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif, siapa yang kondisinya itu cukup ekonominya falyasta'fif, maka hendaklah dia menjaga, artinya tidak mengambil harta anak yatim dari mengelolanya tadi. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, dan siapa yang kondisinya fakir ketika dia mengelola harta anak tadi, maka falyakul bil ma'ruf, boleh dia mengambil untuk kondisi menutupi kebutuhannya Pak ya. Artinya tadi di sini karena seorang anak kecil tidak mungkin memberikan nafkah kepada ibunya ya. Nah, kondisi ibunya ini yang kita katakan menjadi janda. Siapa yang memberikan nafkah? Jika anaknya yang ditinggal ini ada yang sudah dewasa dan dia berkecukupan, maka anaknya itulah yang memberikan nafkah kepada ibunya. Karena tadi Pak ya, 3 yang sifatnya wajib dalam memberikan nafkah, suami kepada istri, kemudian usul kepada furu', kemudian furu' kepada usul. Nah, ketika kondisi ibunya adalah dia kondisinya lemah ekonominya, maka yang berkewajiban memberikan nafkah adalah anaknya tadi. Makanya tadi kita sebutkan ada kaitan erat antara waris dengan nafkah. Bahwasanya di antara hubungannya, orang yang menerima waris, di antara konsekuensinya dia memiliki kewajiban memberikan nafkah, seperti anak kepada ibunya tadi. Kemudian tadi kaitannya dengan apa Pak? Jadi hilang apa tentang kondisi anak tadi al-wasi yang berhak mengelola harta anak tadi ya. Jadi jawabannya adalah boleh seorang ibu untuk mengelola harta anak, apalagi dia yang memang yang paling dekat kepada anak-anaknya. Hanya saja tadi Pak, ada batasan-batasannya. Yang pertama, dia tidak boleh mengambil dari harta anaknya tersebut secara ya, artinya tidak kalau kita sebut zalim mungkin tidak Pak ya. Dia mengambil harta anaknya bukan untuk kebutuhan yang dibenarkan, untuk jalan-jalan misalnya, tidak Pak ya. Karena itu adalah harta anaknya yang harus dia kelola. Kemudian di antara hukum yang perlu diperhatikan oleh al-wasi, mereka yang mengelola harta anak tadi, yang pertama, dibolehkan dia untuk menjalankan harta tersebut sebagai dalam bentuk perniagaan, agar hartanya tersebut tidak habis hanya untuk nafkah. Jadi dibolehkan, misalnya yang mengelola tadi adalah ibunya, boleh dia investasikan misalnya agar kelak berkembang harta tersebut. Yang kedua, kemudian juga yang perlu diperhatikan bagi al-wasi yang mengelola harta anak yatim tadi, harta yang masih kecil, anak yang masih kecil, adalah jika harta tersebut dia masuk kepada nisab zakat, maka wajib dikeluarkan. Ya, siapa yang mengeluarkan tadi?
Anak kecil kan belum mengetahui, belum memahami, maka yang mengeluarkan adalah al-wasi, yang mengelola harta anak yatim tadi. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh tadi menggunakan harta anak yatim tadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, Pak ya. Karena itu adalah kondisinya harta orang lain. Bagaimana Bapak? Bisa dipahami kira-kira Pak ya? Ini saya bahas tentang ini karena ada sangkut pautnya dengan jawaban yang kemarin saya sebutkan, tapi bapaknya tidak hadir. Jadi yang ingin saya luruskan adalah, pertama, seorang ibu masih memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya jika kondisi tadi bapaknya telah meninggal dan ibunya memiliki kecukupan harta ekonomi yang baik. Yang kedua, apakah boleh seorang ibu untuk mengelola harta anaknya? Kita katakan pada asalnya yang mengelola adalah dari jalur tadi kakek, Pak ya, ketika dia mampu. Tapi jika memang dia tidak mampu, maka boleh seorang ibu untuk mengelolanya dengan memperhatikan batasan-batasan yang tadi kita sebutkan. Kemudian sebagai penutup tadi kita katakan ada kaitan erat antara masalah waris dengan nafkah, sehingga tidak bisa seseorang hanya mengambil haknya dan tidak menunaikan kewajibannya. Tidak boleh misalnya kita misalnya sebutkan seseorang meninggal dengan kondisi punya anak perempuan dan paman. Ya. Kira-kira masih dipahami tidak, Pak? Seseorang meninggal dengan ahli warisnya anak perempuan dan paman. Anak perempuan dan misalnya kita sebut saudara kandung. Kira-kira di sini anak perempuannya dapat berapa? Kalau satu orang maka dia dapat setengah. Jika lebih dari satu maka dia dapat 2/3. Kita katakan misalnya satu orang, maka anaknya dapat setengah. Saudara kandungnya dia mendapatkan asobah, yaitu sisa daripada harta waris tadi, yaitu setengahnya lagi. Maka jika di kemudian hari si anak ini yang menerima setengah harta waris, dia jatuh pada, kita katakan kemiskinan, jatuh miskin, maka di antara kewajiban si saudara kandung atau saudara dari bapaknya adalah memberikan nafkah kepada anak atau keponakannya. Nah, ini Pak yang perlu dipahami. Sebagian orang hanya taunya menerima waris, sedangkan di sana ada kewajiban. Seperti misalnya anak mendapatkan waris yang besar, maka di antara konsekuensinya yang mungkin tidak disebutkan di situ adalah dia memberikan nafkah kepada ibunya. Jadi seorang ibu jangan takut ketika dia ternyata mendapatkan hak waris yang lebih sedikit dari anak-anaknya, yaitu antara 1/6 atau 1/3. Kalau saya meninggal, misalnya banyak pertanyaan, seorang istri meninggal, seorang suami meninggal, nanti siapa yang memberikan nafkah kepada ibunya? Maka kita katakan kalau dia memahami fikih waris, kalau dia memahami fikih nafkah, maka yang berkewajiban daripada tentang nafkah ibu itu adalah diantaranya anaknya. Ya. Baik, sampai sini mungkin Bapak. Kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.